Kita tinjau situasi keramaian penumpang dan keadaan terbaru saat ini jelang libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Akan siap dengan laporannya jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Untuk cuaca saat ini apakah terbilang cukup mendukung untuk arus penyeberangan saat ini, Niko? Ya, Tifal dan juga saudara, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan cuaca pada hari ini di kawasan Pelabuhan Merak ini tidak bisa diprediksi secara pasti ya, Tifal. Kalau misalnya tadi pagi hari ini bisa kita gambarkan bahwa pagi hari ini tadi cerah, kalau misalnya sekarang ini cenderung berawan namun mendung. Tapi kalau misalnya saya bisa katakan menurut pengamatan tim liputan pada saat ini di kawasan Selat Sunda sendiri ini gelombangnya ini masih cukup aman untuk dilakukan aktivitas penyeberangan. Dan kemudian kalau misalnya apabila terjadi cuaca buruk nantinya atau misalnya ada dugaan gelombang tinggi yang ada di kawasan Selat Sunda ini, nantinya pihak ASDP nantinya akan melakukan penyetopan aktivitas pelayaran untuk nantinya menjamin keselamatan dari para penumpang itu sendiri. Dan kemungkinan kalau misalnya ada penyetopan dari aktivitas pelayaran itu sendiri apabila nanti terjadi cuaca buruk, kalau misalnya ada penyetopan aktivitas, nantinya ini akan berimbas kepada penumpukan penumpang dan juga kendaraan di Pelabuhan Merak. Dan juga apabila terjadi penumpukan dan kendaraan dan juga penumpang, nantinya apabila ada penumpang yang tidak bisa berangkat di hari tersebut, ASDP nantinya ini memberikan dispensasi kepada penumpang tersebut untuk nantinya bisa menyeberang di hari kemudian. Dan kalau bisa saya gambarkan situasi saat ini di Pelabuhan Merak, Tifal dan juga saudara, ini masih terjadi sedikit ada keributan sedikit oleh masyarakat yang ingin menaiki ke kapal. Namun kita bisa lihat di Pelabuhan Merak saat ini juga masih diatur oleh otoritas dan juga pihak ASDP untuk nantinya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih terkait dengan antrian menuju ke kapal di Pelabuhan Merak. Kalau misalnya saya bisa deskripsikan sendiri, di Pelabuhan Merak ini juga masih cenderung ramai, namun ada 5 sektor yang biasanya digunakan untuk para penumpang ini nantinya menunggu atau mengantri sebelum nantinya memasuki kapal. Dan kalau misalnya saat ini dari beberapa sektor ini sudah mulai memasuki kapal, dan kepadatan di Pelabuhan Merak ini juga tidak bisa diprediksi, Tifal dan juga saudara. Kalau misalnya tadi pagi masih cenderung sepi, lalu kemudian di siang hari terlihat padat kembali, namun dari siang ke sore ini cenderung sepi kembali, dan saat ini mulai terlihat adanya kepadatan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Dan ini masih mungkin bisa terus terjadi seiring dengan peningkatan dari aktivitas masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Tifal. Mengikuti arahan petugas termasuk membeli tiket penyeberangan sebelum berada di pelabuhan, itu yang jadi penting. Niko, terima kasih sudah melaporkan langsung dari Cilegon, Banten. Dan kita akan coba tinjau untuk armada lain, persisnya di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Untuk armada kereta, kita akan simak laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman. Sudah seramai apa kondisinya sekarang? Terlihat di belakang makin ramai tampaknya ya, Maika? Ya betul, Tifal dan juga saudara, kalau kondisi saat ini di Stasiun Pasar Senen memang jauh lebih ramai, apalagi jika dibandingkan dengan hari-hari kemarin. Dan kalau kita bandingkan juga dengan tadi pagi atau tadi siang, tepatnya petang ini memang jauh lebih ramai. Dan walaupun KAI Daob 1 Jakarta sudah memprediksi arus atau puncak arus mudik ini di angkutan kereta api jatuh pada hari Selasa, tepatnya pada tanggal 24 Desember 2024, namun memang kalau dilihat dari data yang saya peroleh, untuk hari ini tiket sudah terjual habis dan sudah sekitar 99,3% penumpang yang akan datang dan juga menikmati angkutan kereta api. Saya akan langsung sapa salah satu penumpang kereta api. Mbak, selamat petang. Ya, selamat petang juga, Mbak. Dengan Mbak siapa dan mau kemana? Ibu Teli. Mau ke Wonosobo. Mbak, apakah mau melakukan liburan atau mudik? Liburan. Kenapa akhirnya memilih untuk menggunakan angkutan kereta api dibandingkan angkutan lain yang tersedia? Apakah karena harganya yang lebih murah?
Ya, pertama harganya murah, kedua nyaman. Kemudian kalau kita bawa mobil, itu bensinnya jauh lebih mahal, tolnya juga lebih mahal. Jadi lebih nyaman naik kereta. Kalau untuk tiketnya, apakah harganya tinggi sekali atau kenaikannya seperti apa, Bu? Dibandingkan dengan harga tiket kereta api biasanya? Kalau menurut saya masih biasa-biasa aja sih, nggak terlalu begitu banyak naiknya. Kalau untuk tanggal sendiri nih Bu, Ibu memilih untuk tanggal 21 hari ini. Kenapa persisnya memilih hari ini untuk melakukan mudik ataupun liburan di Nataru? Saya memilih hari ini biar bisa besok jalan-jalan ke Wonosobo hari Minggu. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Teli. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Yaitu dia, saudara, pernyataan dari penumpang, salah satu penumpang di stasiun Pasar Senen. Dan memang ada beberapa tujuan favorit untuk dari stasiun Pasar Senen. Ada ke Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan juga Semarang. Demikian, Tifal. Keamanan barang-barang pribadi ini jadi penting, jadi harus hati-hati untuk calon penumpang kereta. Maika, terima kasih.